Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam. Wabil khusus pada pagi menjelang siang hari ini, Allah mempertemukan kita semua di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan agenda tahunan, yaitu wisuda ananda adik kita yang tercinta. Salat dan salam semoga kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang merupakan tauladan bagi kita semua, yang telah memberikan cahaya Islam buat kita semua. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati dari sebelah kanan ya, mohon maaf kalau ada yang salah, Bapak Kiai Haji Hasbullah Fauzi yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih sudah hadir. Beliau adalah pengasuh pesantren Al Hidayah dari Pusaka Negara di Subang. Kemudian yang saya hormati Pak Ibtu dari Dan Ramil, Pak Saifalah gitu. Hatur nuwun sudah hadir Pak. Dari Polsek Sidang Pak Saifullah sudah hadir tempat kita. Kemudian Pak Selamat Adi dari pengawas PAI setarakannya sudah hadir tempat ini. Juga yang saya cintai, yang saya hormati Bapak Mudir kita, Ustadz Sofyan Al-Amin Sofyan, beliau hafidz Quran dan juga pintar menyanyi ternyata. Barusan menyanyikan lagu yang cukup merdu. Kemudian yang saya hormati kakak saya sendiri, Bapak Haji Suwenda MM SOS MM. Kebetulan beliau dapat amanah sebagai staf ahli bupati. Kemudian selanjutnya yang saya hormati Ibu Haja Eti Herawati MPD, Kepala Bidang Pendidikan SMP. Beliau mewakili Kepala Dinas Pendidikan ya Bu. Terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian kakak saya Cerati Sarjana Ekonomi selaku bendahara yayasan, dan istri saya Atin Indrawati, serta bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua santri yang saya hormati, yang saya cintai, dan adik-adik semua pada santri Abdurrahman Basuri yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi dan hari ini Allah memberikan cuaca yang begitu cerah sehingga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik, dan itu wajib kita syukuri. Saya sedikit cerita mengenai pendidikan ini Bapak Ibu semuanya, bahwa Yayasan Senahati ini merupakan yayasan keluarga yang kita buat untuk khidmat bagi masyarakat Indramayu. Salah satunya adalah pertama kita membangun Masjid Abdurrahman Basuri. Masjid ini kita persembahkan buat masyarakat Indramayu, dibangun pada tahun 2013, dan alhamdulillah cukup banyak masyarakat yang melakukan aktivitas di Gor Singalodra. Mereka sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya di masjid ini, karena memang tempatnya strategis di pinggir jalan besar. Kemudian selanjutnya pada tahun 2015 tepatnya, kami mendirikan pesantren tahfiz, namanya Pesantren Tahfiz Abdurrahman Basuri. Dan hari ini alhamdulillah kita melaksanakan wisuda angkatan yang ketiga Bapak Ibu semuanya. Dan bulan kemarin kita juga menerima santri baru angkatan ke-6. Jadi kita sudah meluluskan yang ketiga, dan kita juga kemarin sudah menerima santri baru angkatan ke-6. Kemudian di tahun 2018 kemarin kita juga membuat SMP Tahfiz Abdurrahman Basuri, dan tahun ini meluluskan angkatan yang pertama. Karena sebelumnya 2 tahun pertama kita bekerjasama dengan pesantren Al-Urwatul Wuthqa yang diteruskan. Kenapa kita concern terhadap bidang pendidikan? Karena pendidikan merupakan akar nadi dari sebuah negara, dari sebuah bangsa. Baik dan tidaknya sebuah negara, sebuah
daerah sangat ditentukan oleh pendidikan. Dan kita menginginkan tentunya anak-anak kita kelak mereka akan menjadi generasi pengganti kita. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa usia akan terus bertambah. Kalau hari ini, tahun ini kita usia 45, maka 5 tahun lagi usia kita 50 dan kita akan pensiun. Dan generasi-generasi berikutnya yang akan mengisi, membangun Indramayu. Oleh karenanya pendidikan yang baik sangat dibutuhkan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan, untuk melayani masyarakat Indramayu yang lebih baik untuk harapan kami. Dan pesantren ini kami bercita-cita membangun generasi Qur'ani, generasi yang mereka dekat dengan Al-Quran, dan tentunya harapan kami juga mereka anak-anak ini memiliki akhlak Al-Quranul Karim, akhlak yang berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Itu harapan kami, sehingga setiap hari mereka anak-anak ini berinteraksi dengan Al-Quran dari pagi bahkan sampai malam. Harapan kami mudah-mudahan setelah lulus dari sini mereka tidak lupa dengan Al-Quran, bahkan harapan kami mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih baik daripada di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita di yayasan setiap bulan berkoordinasi dengan pihak pelaksana pesantren dan SMP, dan setiap bulan juga kita melakukan evaluasi yang tujuannya adalah untuk agar supaya proses belajar mengajar setiap tahun lebih baik dan lebih baik lagi. Tidak bisa dipungkiri bahwa usia pesantren ini masih muda, sehingga kita masih banyak kekurangan Bapak dan Ibu semua. Kita akui itu. Tetapi kita juga komitmen bahwa proses belajar mengajar ini setiap tahun akan kita perbaiki. Beberapa hal yang ingin kita kembangkan ke depan adalah yang pertama, sumber daya manusia. Memang salah satu hal yang membuat pendidikan itu baik atau tidak adalah di sumber daya manusia. Dalam hal ini di tenaga pengajarnya, baik itu asatid maupun guru SMP. Dan ini menjadi concern kita di yayasan, akan melakukan pengembangan baik itu di asatid maupun di guru SMP. Sehingga makin tahun, makin lama mereka semakin baik dalam mengajar anak-anak. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana. Hari ini memang kita masih banyak keterbatasan, tapi ke depan kita akan komitmen akan melengkapi semua hal yang berkaitan untuk pendidikan, supaya proses pendidikan ke depan anak-anak mendapatkan inputan yang lengkap, baik itu ilmu agamanya, Qur'annya, maupun ilmu pendidikan SMP-nya. Dan itu membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap. Dan yang ketiga, kita juga selalu memonitoring SOP atau operasional pendidikan. Karena dengan baiknya operasional, maka insya Allah akan membuat anak-anak juga mempunyai kualitas yang baik. Sehingga harapan saya ke depan dengan prasarana yang menunjang, dengan sumber daya manusia yang baik, serta dengan SOP yang baik, insya Allah saya berharap ke depan kualitas anak-anak semakin baik dan semakin baik. Dan kalau anak-anak kita pendidikannya baik, maka ini akan menjadi bekal ke depan untuk masyarakat di Indramayu. Sebagaimana Allah berjanji dalam Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka merubah yang ada pada diri mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga kita semua dari pihak yayasan, dari pihak pesantren, dari pihak SMP harus bersama-sama berusaha agar kualitas pendidikan di sini menjadi lebih baik lagi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap juga kepada anak-anak santri yang diwisuda hari ini, sebagaimana tadi Ustaz Sofyan sampaikan, anak-anak Bu yang saya cintai, jangan berhenti di hari ini. Wisuda adalah bukan akhir dari perjuangan kita, bahkan wisuda adalah awal dari perjuangan kita. Ananda semua akan melanjutkan pendidikan
ke jenjang yang lebih tinggi lagi, jenjang SMP, dan membutuhkan tenaga, membutuhkan effort yang lebih besar lagi. Karena kelak kalian semua akan menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Sebagai penutup, saya juga ada puisi, tapi singkat Pak, tidak sepanjang tadi yang Ustaz Sofyan sampaikan. Pergi ke kota naik sepeda, jangan lupa beli semangka. Hari ini Ananda di wisuda, jangan lupa terus belajar dan beribadah. Terakhir yang saya sampaikan, terima kasih, selamat kepada Bapak dan Ibu semua atas wisuda Ananda, anak-anak. Semoga mereka menjadi orang yang sukses ke depannya. Mohon disupport juga kebutuhan anak sampai mereka lulus, kalau sampai sarjana, bahkan kalau mungkin bahkan sampai S2, karena ini menjadi bekal anak-anak semua untuk mereka hidup sampai usia akhir mereka. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dari yayasan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua sudah hadir di sini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.